3 minggu setelah Wayan Mirna Salihin meninggal dunia usai meminum kopi bercampur racun sianida, polisi terus menguak tabir kasus ini. Kamis kemarin, penyidik Polda Metro Jaya kembali memanggil ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, untuk melengkapi berita acara pemeriksaan. Selain itu, polisi yang sebelumnya telah berkonsultasi dengan kejaksaan juga menambahkan keterangan dari saksi ahli Sarlito Wirawan, pakar sekaligus guru besar psikologi Universitas Indonesia. Lalu apa sebenarnya yang membuat kasus Mirna ini seakan begitu sulit dipecahkan? Apa kata Edi Darmawan terkait proses penyelidikan yang telah berlangsung selama 3 pekan belakangan? Benarkah Edi sudah menaruh prasangka siapa dalang dibalik kematian putrinya? Saya dipanggil dalam rangka pemeriksaan. Ya, pemeriksaan itu kan harus secara intensif, gitu. Makanya saya dipanggil ulang untuk memberi keterangan-keterangan. Ya itu sudah saya berikan keterangan yang saya tahu, saya lihat dan saya dengar, supaya untuk melengkapi BAP polisi. Ya intinya gini deh, anak saya mati, yang beli kopi dia kan gitu. Dia siapa nih Pak? Ya tahu sendirilah, semua juga tahu. Tidak, saya tidak tahu kopi itu jenis apa. Saya tidak pernah ke restoran itu juga. Itu benar-benar diminta sama almarhum dan buktinya ada. Jadi saya memberikan kesaksian dan saya laporkan pada berita acara terkait alat-alat bukti itu Pak, alat buktinya. Dan saya, menurut pendapat saya sudah cukup baik lah. 3 minggu itu masih waktu yang singkat. Kalau memang tidak bisa ditemukan bukti saksi fakta, itu memang sangat berat. Bahkan bisa juga solusinya adalah ada kejahatan tidak diketahui pelakunya. Itu bisa terjadi. Dan itu mungkin kalau di Amerika bisa bertahun-tahun malah tidak ditemukan pelakunya. Sekarang belum ketahuan kan siapa yang jadi yang jadi tersangka gitu kan. Ya mudah-mudahan lah bisa cepat dapat titik terang buat polisi. Kehadiran Edi Darmawan di Polda Metro Jaya Kamis kemarin juga menguak kisah mengejutkan. Saat ditanya tentang sosok Jessica, saksi kunci yang juga memesankan kopi untuk putrinya, Edi tiba-tiba melontarkan pernyataan bahwa ada kebohongan di balik keterangan terkait minuman yang dipesannya. Edi menambahkan tak ada air mineral seperti yang dikatakan Jessica dalam struk pembelian. Di sana hanya tertera 3 pesanan berupa 2 koktail dan 1 es kopi Vietnam. Dan sekali lagi saya ingetin dia berbohong sama saya. Dan sekali lagi saya ingetin dia berbohong sama saya. Saya bilang anak saya minum kopi meninggal. Kamu minum apa? Minum air mineral katanya. Ya udah itu aja. Bisa dibayangkan aja ya. Buktinya di bonnya ada 3, 2 koktail, 1 ice Vietnam coffee. Oh gimana dia? Jadi nggak ada mineral di bon? Nggak ada mineral. Dalam kesaksiannya berarti dia bohong. Iya, katanya dia sakit mah minumnya koktail, ada apanya tuh? Alkohol. Iya, silakan aja. Tunggu aja polisinya keputusannya apa. Alat buktinya sudah signifikan, terserah pada Kadin untuk melanjutkan IP21 apa tidak. Alat buktinya apa Prof yang signifikan? Alat buktinya ada beberapa. Contohnya? Yang tentunya terkait dengan psikologi bidang saya. Tapi dari segi kasus-kasus dalam praktek yang mirip-mirip, ternyata ada beberapa yang sebaliknya. Contoh kasus pembunuhan Munir di pesawat toko H-Ajasi, toko LBH. Tidak ada yang melihat Munir waktu terbang naik Garuda ke Belanda, tidak ada satupun yang melihat siapa yang menaruh racun di minumannya Munir. Tapi ternyata Mahkamah Agung sampai tingkat PK menghukum Polikarpus dengan hukuman yang sangat berat. Pasti ada korbannya sampai Mirna meninggal dunia. Tetapi apakah pelakunya itu sudah pasti? Ataukah ini hanya sebuah kecelakaan? Oleh sebab itu, aparat harus bekerja keras untuk memberikan jawaban yang pasti kepada masyarakat.
Kegeraman Edi Darmawan, ayah Wayan Mirna, terus berlanjut ketika dirinya mengungkap latar belakang Jessica, sahabat Mirna yang sama-sama berkuliah di Australia. Selama berada di negeri kanguru itu, Edi menyebut Jessica pernah bekerja di ambulans dan bersentuhan dengan dunia medis. Tapi ketika Mirna jatuh ambruk usai meminum kopi, Edi menyebut Jessica hanya diam dan tak berbuat apa-apa. Saya baru lihat dia di rumah sakit waktu Mirna udah nggak ada. Nggak tahu ya, di Australia kan anak-anak Jessica udah sekolah kenal di sana. lama dari Melbourne. Bapak tahu nggak si Jessica kerja di mana, Pak? Iya, saya dengar dia kerja di ambulan di Australia. Coba bayangin aja. Itu di kimia ya Pak ya? Mirna jatuh, dia diem aja. Setahu saya, anak-anak Pak Winardi sudah ke Aussie sudah lama, kuliah di sana, terus tamat, terus kerja di situ. Ya, jadi memang kita komunikasi dengan anak-anak Pak Winardi itu memang agak kurang Pak ya mungkin ya, karena waktu kecil kita cuma mungkin lihat ya selintas itu anaknya, kita tahu sekarang udah udah berubah ya. Saya teman kuliah yang waktu di sana ya kita sering belajar. Jadi teman-teman ya, 1 menit lagi ya. Belajar sama-sama gitu. Makan di kafe di sana ya teman-teman biasa lah, teman-teman kuliah ya. Ya gitu-gitu aja. Sama-sama di Sydney ya, Mbak ya? Iya. Kasus ini benar-benar dibongkar, kalau tidak ya sangat berbahaya kan. Orang udah ngeracun nggak ada hukumnya gitu. Saya sih hanya berdoa ya, insya Allah, Allah itu kan maha besar, tapi pasti akan diberi jalan olehnya, ya kan? Ya itu bagaimana nanti hukum yang berlaku di negara kita. Saya yakin bahwa negara kita ini sudah semakin baik ya tentang hukum. Ya insya Allah ke depannya lebih baik lagi. Seterusnya terungkap ya. Pelajarannya kita harus waspada terhadap diri sendiri dimanapun, mau di tempat apapun dan ketemu siapapun, itu aja sih. Beranjak dari kasus kematian Mirna yang masih terus didalami polisi, dari lokasi syuting sinetron Anak Jalanan, seperti apa keseruan Fatir, pemeran Abah Rama bersama pemain lain yang rata-rata bintang berusia sangat muda. Bagaimana Fatir berbaur dengan pemain yang berusia jauh di bawahnya. Seperti apa serunya klub Anak Jalanan saat menjahili para berondong tua? Tunggu kisahnya di Intense sesaat lagi. Hadir sebagai pemeran Abah Rama dalam sinetron Anak Jalanan, Fatir ternyata mampu lebur bersama bintang lainnya yang rata-rata masih berusia sangat muda. Lalu seperti apa keseruan Fatir saat merajut kebersamaan bersama Gito dan pemeran lainnya? Benarkah sosok Fatir telah dianggap Angga dan juga Gerald sebagai orang tua mereka sendiri? Lantas bagaimana pula aksi klub Anak Jalanan ketika menjahili berondong tua?